Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua yang nonton video kali ini. Jadi, halo teman-teman semua. Aku Teguh Sebullah Al-Fajri. Kali ini saya ingin membuat video berupa penjelasan tentang bahasa mata kuliah bahasa Indonesia bersama Bapak Dr. Asnawi SPD MPD jurusan Teknik Perminyakan. Nah, untuk kita ketahui bersama nih bahwasanya bahasa kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi pada manusia lainnya menggunakan tanda-tanda misalnya kata dan pergerakan. Pada kali ini aku akan membahas hakikat-hakikat bahasa ragam dan laras. Penasaran kan? Yuk simak video kali ini, jangan sampai ketinggalan. Baik teman-teman semua, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan tingkah laku yang sopan dan santun. Nah, secara tidak langsung bahwasanya bahasa itu mengungkapkan identitas kita. Maka secara umum pengertian bahasa yang dapat diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Namun, apakah bahasa hanya dapat diartikan atau didefinisikan sebagai sederhana itu saja? Nah, untuk memastikannya, saya akan menjelaskan pengertian bahasa menurut ahli-ahlinya. Pertama adalah Power Wadaminta. Menurut Power Wadaminta pada tahun 2007 bahwasanya bahasa adalah sistem lambang berupa sembarang bunyi. Di sini yang dimaksud sembarang bunyi bukan yang asal-asal gitu. Maksudnya adalah bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan dalam memperluas pengetahuan. Yang kedua adalah Abdul Chair. Bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter, digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat interaksi sosial, diungkapkan pada tahun 2010. Yang ketiga adalah Mario P. Bahasa adalah sistem komunikasi dengan suara beroperasi melalui organ ucapan dan pendengaran, di antaranya anggota komunitas tertentu, dan menggunakan simbol vokal yang memiliki makna konvensional yang arbiter, diungkapkan pada tahun 1980. Nah, itu saja sih beberapa pendapat dari para ahli bahasa. Nah, tentu kita penasaran nih bagaimana bisa sih ada bahasa dan sebagainya. Nah, teman-teman, bahasa itu terbentuk karena ada dua. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Nah, banyak sih yang berkaitan dengan bahasa seperti berbicara, tulisan, dan lain-lain. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam diantaranya, sampai 6.000 sampai 7.000 bahasa. Namun perkiraan yang tepat bergantung pada suatu perubahan sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek. Bahasa alami adalah bahasa yang menggunakan bicara atau bahasa isyarat. Tetapi setiap bahasa dapat disandingkan ke dalam media. Keduanya menggunakan audio, visual, dan taktil. Sebagai contohnya tulisan grafil dan siulan. Hal ini karena bahasa manusia bersifat independen terhadap modalitas sebagai konsep umum bahasa. Bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut, atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Semua bahasa bergantung pada proses semiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Bahasa lisan dan bahasa isyarat memiliki sebuah sistem fonologis yang mengatur bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan yang dikenal sebagai kata
dan suatu sistem teks yang mengatur bagaimana kata-kata dan morfem digabungkan untuk membentuk frasa dan penyebutan. Bahasa manusia unik karena memiliki sifat-sifat produktivitas dan pergeseran. Dan karena secara keseluruhan bahasa manusia itu bergantung pula pada konvensi serta edukasi sosial. Strukturnya yang kompleks mampu memberikan kemungkinan ekspresi dan penggunaan yang lebih luas daripada sistem komunikasi hewan yang diketahui. Sejak zaman hominin, bahasa diperkirakan memulai secara bertahap mengubah sistem komunikasi antara primata. Primata kemudian memperoleh kemampuan untuk membentuk suatu teori pikiran. Perkembangan tersebut terkadang diperkirakan bersamaan dengan meningkatnya volume otak. Dan banyak ahli bahasa yang berpendapat bahwa struktur bahasa berkembang untuk melayani fungsi sosial dan komunikatif tertentu. Bahasa diperoleh pada banyak lokasi yang berbeda pada otak manusia. Mengakuisisi bahasa lewat interaksi sosial pada masa balita dan anak-anak sudah dapat berbicara secara fasih kurang lebih pada umur 3 tahun. Penggunaan bahasa telah berakar dalam kultur manusia. Oleh karena itu, selain digunakan untuk berkomunikasi, bahasa juga memiliki banyak fungsi sosial dalam kultur. Misalnya, untuk menandakan identitas suatu kelompok. Bahasa berubah dan bervariasi sepanjang waktu, dan sejarah evolusi dapat rekonstruksi ulang dengan membandingkan bahasa modern untuk menentukan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh bahasa leluhurnya supaya perubahan nantinya dapat terjadi. Sekelompok bahasa yang dapat diturunkan dari leluhur yang sama dikenal sebagai rumpun bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas linguistik atau ilmu bahasa. Ilmu yang mempelajari tentang bahasa bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Linguistik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, sintaktik, simatik, fonologi, morfologi, wacana. Terus makrolinguistik menjadi 4. Pragmatik, psikolinguistik, sosiolinguistik, antropolinguistik. Nah, ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut. Tetapi seseorang pembicara bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Dalam pengertian ini, ragam bahasa berkontras dengan alek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturan. Dalam literatur linguistik, istilah ragam bahasa dan laras bahasa tidak dibedakan secara konsisten, sebagaimana dimaknai oleh KBBI. Kedua istilah tersebut merupakan sinonim. Istilah ragam bahasa sering dibedakan dengan varietas bahasa, yaitu bentuk bahasa yang diperbedak tanpa menitik beratkan pada bahasa. Bahasa yang digunakan untuk tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batas yang jelas. Antaranya contoh dari laras bahasa ini dapat ditemui dalam bahasa Jawa yang memiliki laras resmi disebut dengan karma, laras akrab yang disebut dengan ongko. Yang kedua adalah alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara, dibutuhkan bahasa sehingga komunikasi antara individu maupun kelompok bisa tercapai dengan maksimal. Yang kedua, pengantar dunia pendidikan dengan bahasa maupun
bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham, khususnya menyangkut dunia pendidikan. Dengan penyampaian penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Nah, itu saja sih penjelasan tentang bahasa. Semoga dengan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Saya tutup, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.